Ya silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqibatu muttaqin. Wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji dan syukur tercurah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk dapat bertemu di Nagari Pekanbagan, Kecamatan Namunggung, Kabupaten Barat Payaman. Alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu-ibu di Nagari Pekanbagan yang telah bersedia menerima kami dalam rangka pengabdian masyarakat. Salam pada salam, kalau populer disampaikan buat bagi kita Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena tugas itu ada 3 tugas utama pada depan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Era wali yang mewakili wali Nagari Pekanbagan, Kecamatan Namunggung, Bu Sekretaris ya. Saya sudah pernah ketemu dulu di kantor budaya. Sungai, kalau teh sudah jelas kan daun teh atau daun-daun yang lain ya. Asalkan jangan daun telinga atau daun pintu. Itu jangan ya. Itu tidak mau bapaknya di rumah daun teh. Tapi selain dari daun pintu, daun telinga itu bisa ya. Ini yang sudah memberikan sambutan untuk acara kita pada siang hari ini. Sedikit kami tambahkan bahwasanya jurusan kimia itu adalah satu jurusan yang sekarang kita sebut departemen kimia ya Bapak Ibu ya, departemen kimia dulu jurusan, sekarang departemen namanya. Kenapa? Karena UNAN itu sudah PTNBH, jadi bertukar namanya menjadi departemen kimia. Nah, departemen kimia ini berada di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, di mana Fakultas FIPA itu ada departemen kimia, biologi, fisika, dan matematika. Kita punya 4 departemen. Nah, departemen kimia sendiri itu punya 3 prodi sekarang, yaitu prodi S1, yaitu SMA masuk ke S1, kemudian masuk ke program pasca sarjananya ada S2, magister, dan ada S3, program doktor. Dan ketiga-tiganya kita sudah terakreditasi A. Dan sekarang itu S1-nya sudah kita ajukan ke tingkat internasional, itu Royal Society Chemistry, itu dalam proses sudah kita ajukan dan menunggu hasil yang kita ingin. Perkenalkan lagi, nama saya Kak Muhammad Badila, biasa dipanggil Poli. Saya merupakan alumni dari jurusan Kimia Universitas Andalas. Nah, seperti yang telah diberitahu oleh Bapak sebelumnya, bahwasanya kegiatan kita hari ini itu memang pengabdian masyarakat, yaitu pembuatan teh daun kelor. Sebelum saya masuk ke topik nih Bu, mau nanya dulu. Kalau di sini biasanya daun kelor itu digunakan untuk apa ya Bu? Sayur. Digunakan untuk sayur, untuk alam. Udah pernah dibuat jadi teh sebelumnya Bu? Belum. Sebenarnya dari daun kelor itu bisa banyak dibuat kayak olahan makanan gitu Bu, nanti saya jelaskan. Tapi yang Ibu bilang tadi kalau daun kelor di sini dijadikan lalap ya Bu ya, atau enggak dijadikan sebagai pohon pelindung juga kan Bu, dijadikan pohon pelindung. Nah, daun kelor ini itu dia bisa tumbuh dengan cepat, kemudian dia berumur panjang dan tahan kondisi panas yang ekstrim. Mau hujan badai pun daunnya tetap lebat kan ya Bu ya. Terus daun kelor ini digunakan sebagai pagar hidup, tanaman penghijau, pangan, dan obat.
Nah, di daun kelor ini sendiri ada beberapa nutrisi penting ya Bu, ada vitamin, ada mineral, ada asam amino, beta karoten, antioksidan dan antiinflamasi. Ini sudah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pada daun kelor ini dia memiliki zat antioksidan yang tinggi yang berfungsi dapat menambah imunitas tubuh. Daun kelor ini dapat mengatasi beberapa keluhan Bu, seperti kekurangan vitamin A, kekurangan vitamin B2, dan kekurangan zat besi. Ini yang saya bilang tadi, kalau daun kelor itu tidak hanya bisa dijadikan lalapan Bu, tapi bisa dibuat teh, dibuat coklat, dan dibuat steak. Untuk membuat coklat sendiri saya udah pernah mencobanya, ternyata rasanya nggak beda jauh dengan coklat biasanya. Kalau misalnya kita ketemu lagi, nanti saya ajarin cara buat coklat dari daun kelor Bu. Tapi untuk saat ini kita bikin tehnya dulu. Terus satu lagi untuk membuat stick ini sama dengan stick keju. Ibu udah pernah bikin stick keju nggak sebelumnya? Iya, udah pernah Bu? Udah pernah buat stick keju. Kalau yang udah ada, untuk bahannya sendiri itu nggak beda jauh juga. Kita cuma membutuhkan daun kelor sebagai tambahannya. Kalau lain waktu nanti saya ajarin kalau ibu mau membuatnya. Apa Bu? Ya ada juga. Sebenarnya daun kelor ini banyak sekali sih Bu diolah. Beberapa pengalaman saya itu kalau untuk daun kelor itu sendiri udah pernah dibikinkan coklat tadi, itu udah dijual juga. Itu tuh dulu kami jual di community development-nya UI, itu satu batang coklat itu kami jual 30.000, dan itu emang nggak beda jauh sama coklat biasanya Bu. Terus yang bernilai ekonomis lagi yang stick itu udah dibikin sama Komdevnya UNER. Itu dulu juga saya pernah ke Komdevnya Universitas Erlangga, itu anak-anak di sana udah bikinkan stick, jadi udah kayak kegiatan ekonomi masyarakatnya juga di sana. Kalau misalnya di lain waktu kita ketemu nanti saya ajarin Bu. Kemudian teh daun kelor ini memiliki beberapa manfaat, yaitu untuk meningkatkan energi, menurunkan berat badan, mengontrol tekanan darah, mengontrol gula darah, dan menurunkan kolesterol. Baik Bu, langsung saja nih kita masuk ke cara pembuatan teh dari daun kelor. Di rumah ibu itu banyak nggak daun kelornya Bu? Banyak Bu? Ada yang enggak. Untuk daun kelor ini sendiri, kalau misalnya untuk ditumbuhkan atau dibudidayakan itu cukup mudah, hanya ditancapkan aja tanah itu kan Bu, di polybag atau di halaman rumah. Ya, terus kalau ya untuk pembuatan teh dari daun kelor itu, yang ibu ambil itu yang daun yang kayak yang hijau di bawahnya itu Bu, kan ada pucuknya ada Bu, karena ambil yang di tengah-tengahnya itu Bu. Tapi yang yang terlampau hijau itu ya Bu, cukup yang di bagian tengah-tengahnya itu. Terus nanti kalau misalnya udah diambil, ya yang tengah-tengah enggak yang terlampau hijau, yang sedang-sedang aja Bu. Ada Bu. Oh, ini yang udah dikeringkan Bu. Yang masih segarnya udah lagi tadi di jalan. Tadi udah dibawa Bu. Ini kalau bahasa kitanya apa? Marunggai Bu, daun marunggai. Daun marunggai. Ada kan Bu daun marunggai Bu? Oke. Ada Pak. Ini Bu, kalau yang untuk daun kelor yang udah layu itu dalam plastik sama. enggak boleh Pak. Oh, resepnya nggak ada. Nih videonya nih. Oh, ada kan? Kalau bakso Minang daun marunggai di situ Bu. Daun marunggai. Daun kelor Bu.
Udah mulai. Ya, Bu, itu ibu cuci dulu, Bu, sebelum dikeringkan cuci dulu. Kan nggak tahu kan, Bu, ada apa di daunnya itu untuk lagi steril, Bu. Dicuci dulu, habis itu dikeringkan di bawah sinar matahari, Bu. Kalau untuk pengeringan itu dibutuhkan waktu 3 hari. Sampai nggak ada air di daun tuh, Bu. Benar-benar kering kayak gitu, Bu. Kalau misalnya masih ada air, masih agak layu, belum kering kayak gitu, Bu, itu langkah selanjutnya dioseng, Bu. Dioseng pakai kuali sih gitu, Bu. Dirandang kayak merandang gitu, Bu. Kalau misalnya udah kriuk, udah nggak ada air itu lagi, Bu. Habis itu Bu blender, habis di blender tuh kan dapat bubuknya tuh, Bu. Yang bubuknya tuh disaring pakai saring santan, Bu, saring santan yang kecil-kecil lubangnya tuh, Bu. Ya tapi ya nggak tahu ya, ya ditampi kayak gitu. Oh ya. Itu, Bu, untuk saringannya tuh bisa dilihat di slide, Bu. Ya, saringan santan, Bu. Saringan santan. Tapi santan, ya, Bu. Selain itu kan masih ada yang daun yang kasar-kasar itu, nah, Bu, itu masih bisa dipakai. Ibu haluskan pakai blender, Bu, sampai benar-benar halus. Terus kalau misalnya udah halus itu udah bisa dikonsumsi. Kalau Ibu mau menjualnya bisa masukkan ke kantong teh. Kantong teh beli di Shopee, Kak. Bisa masukkan ke kantong teh seperti ini, Bu. Untuk satu kantong teh itu bisa takarannya itu 2,5 gram bubuk telur tadi, Bu. Kalau sendok teh 1 sendok teh. Iya. Iya, Bu. Kalau misalnya Ibu tidak mau bubuk, bisa pakai yang bubuk lepasannya kayak teh sarok kayak gitu, nggak, Bu? Nggak bisa kayak gitu, Bu. Iya. Kalau ini sebulan, Bu. Sebulan. Kalau yang daun itu Ibu mau bikin jangan jadi teh sarok gitu, Bu. 2 mingguan, Bu. Karena kalau teh sarok itu kan harus cepat digunakan gitu lah, Bu. Tapi bisa lebih lama juga. Bisa lebih lama. Saat tahan lama. Jangan sampai ada air, Bu, di tehnya itu. Rasanya agak pahit, bisa ditambahkan gula sedikit gitu, Bu. Sama kayak teh biasa, kalau teh kan nggak dikasih gula kan pahit juga kan ya, Bu, ya. Sama dengan kayak gitu tehnya, Bu. Gambarannya, pokoknya. Yang 300 gram bubuk telur itu dapat 120 kantong teh, isiannya 2,5 gram. Dari 120 kantong teh itu dapat 8 standing pouch, Bu. Yang ini yang standing pouch-nya itu, iya betul, Bu. Di sini dari 1 standing pouch ini isinya 5 teh ini, Bu. Ini 5 buah di sini. Terus untuk harga jualnya sendiri itu di range 6.000 sampai 15.000. Kalau yang isi 8 standing pouch itu kita jual dengan harga 15.000, jadi nanti dapat harga totalnya itu 120.000. Untuk modalnya sendiri cukup mengeluarkan 70.000 aja, Bu, untuk membeli standing pouch sama membeli kantong teh. Untuk standing pouch sama kantong tehnya beli di Shopee aja, Bu, udah lebih murah juga. Terus jadi labanya itu 50.000 kalau kita menggunakan yang daun telur yang segar ya, Bu, ya. Terus kalau misalnya kita beli di e-commerce itu 1 kilogram bubuk telur itu beli online harganya 70.000. Itu dari 1 kilogram bubuk telur itu dapat 400 kantong teh, Bu. 400 kantong teh. Terus dari 400 kantong teh itu dapat 26 standing pouch. Isinya ada 15 kantong.
itu kita jual dengan harga 15.000, jadi nanti dapat penghasilannya itu 360.000. Nah modalnya kalau untuk beli di Shopee ini itu 145.000, jadi laba yang ibu peroleh itu 245.000. Itu ada dua pilihannya. Apa Bu? Dapat meningkatkan energi, untuk menurunkan berat badan, mengontrol tekanan darah,